Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Majid dari NS Marit Mandaraja, Kabupaten Banjarnegara, sebagai peserta profesi pendidikan guru dalam jabatan tahun 2022 batch 3 UIN Surabaya. Pada hari ini, Jumat 13 Januari 2023, akan melakukan praktek pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Semuanya baik-baik saja ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi dalam pelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Sebelumnya saya mau mengecek kehadiran dulu. Agustia, Ajeng, Akmal, Arita, Sedia, Desti, Dini, Via, Fitri, Fitratun, Intan, Izatul, Jovita. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, mari kita berdoa dulu, memohon kepada Allah supaya diberi kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kalian semua harus tetap menjaga kesehatan, sehingga kalau kita sehat bisa aktif berangkat sekolah, mencari ilmu, sehingga Allah SWT memungkinkan kita untuk diberi hidayah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa coba? Sejarah kehidupan Nabi Musa alaihi salam. Sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam, kemarin kita sudah membahas tentang apa? Kisah kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Terus apa lagi? Kisah Nabi Musa alaihi salam pada waktu muda. Kisah Nabi Musa alaihi salam diangkat menjadi rasul. Terakhir, membahas apa yang kemarin? Kisah Nabi Musa alaihi salam saat melawan Raja Fir'aun. Itu pelajaran pada pertemuan yang lalu, membahas sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang contoh akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam, atau contoh perilaku akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam, sehingga kalau dikaitkan dengan materi yang lalu sangat ada hubungannya. Karena ketika kita sudah tahu sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam, sejak dilahirkan sampai menjadi rasul, sampai melawan Raja Fir'aun, kemudian pasti namanya seorang nabi itu memiliki akhlak yang terpuji, memiliki akhlakul karimah, sehingga itulah yang nanti dapat kita ambil sebagai teladan atau contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pada pertemuan kali ini mengenai contoh perilaku atau akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam. Diharapkan nanti kalian bisa mengidentifikasi contoh atau perilaku akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam, kemudian dapat menjelaskan contoh akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam, dapat menentukan contoh akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam, dan yang terakhir tujuannya itu adalah kalian diharapkan dapat menguraikan contoh akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam. Sebelum kita memasuki materi pada pertemuan kali ini, mari kita tetap semangat dulu bersama-sama. Jangan semuanya berdiri. Tepuk semangat. Jangan kalian amati gambar yang ada di layar. Ini gambar yang terkait dengan materi kita. Coba Akmal, ini gambar tentang apa? Bukan. Gambar Nabi Musa alaihissalam beberapa tahun untuk menyelamatkan umatnya. Kata Akmal, ini gambar Nabi Musa alaihissalam itu sedang menolong umatnya dengan cara membelah laut merah.
kemudian kalian tulis hal-hal yang baru yang kalian ketahui bagian nanti acuan untuk bahan diskusi yang nanti akan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kalian amati video pembelajaran dengan baik. Pada zaman itu, Mesir dipimpin oleh seorang raja yang zalim, yaitu Fir'aun. Fir'aun dikenal sebagai raja yang kejam, karena berlaku tidak adil kepada rakyatnya. Ia juga mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Fir'aun sangat mempercayai ramalan dari tukang sihir. Suatu hari, tukang sihir istana memberitahu ramalannya kepada Fir'aun. Katanya, kelak akan muncul seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan memulihkan Fir'aun dari singgasana kerajaannya. Mendengar hal tersebut, Fir'aun pun marah besar. Sejak saat itu, ia memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang lahir di Mesir dibunuh. Ibu Nabi Musa bernama Yukabad dan ia berasal dari Bani Israel. Pada saat Yukabad melahirkan anak Musa, ia sangat khawatir bahwa Fir'aun akan membunuh anak laki-lakinya tersebut. Yukabad kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meminta agar anak dan keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami ilhamkan kepada Ibu Musa. Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Quran Surah Al-Qamar ayat. Yukabad pun melahirkan bayinya di atas keranjang yang mengaku mengikuti arus sungai. Tidak disangka-sangka, ternyata keranjang bayi tersebut hanyut ke dalam istana. Istri Fir'aun yaitu Ratu Asia mengambil keranjang tersebut. Betapa kagetnya Ratu Asia ketika melihat keranjang tersebut berisikan seorang bayi kecil yang masih merah. Ratu kemudian jatuh hati kepada bayi laki-laki tersebut dan memutuskan mengangkat Nabi Musa menjadi anak angkatnya. Melihat anak itu, Fir'aun marah. Akan tetapi, dengan begitu Ratu Asia, Fir'aun pun menurut hatinya dan ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Ratu sangat menyayangi Nabi Musa. Ia menganggapnya sebagai anak sendiri. Suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan. Asia memerintahkan pengawalnya untuk mencari yang dapat menyusui bayi itu. Banyak yang sudah mencoba menyusuinya, tapi bayi Musa tetap tidak mau dari menyusui. Hingga akhirnya ditemukanlah Yukabad yang berhasil menyusui bayi Musa. Ketika disusui, bayi Musa terdiam dan menyusui lagi sampai tertidur. Coba tadi hasil mengamati video pembelajarannya tentang apa saja? Satu. Teguh pendirian dalam menegakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua apa? Peduli pada perdamaian. Yang tiga? Toleransi. Itu salah satu atau beberapa contoh akhlakul karimah yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam. Selanjutnya nanti akan saya jelaskan satu persatu mengenai contoh perilaku atau akhlakul karimah dari Nabi Musa alaihi salam. Contoh perilaku atau akhlakul karimah Nabi Musa alaihi salam yang bisa kalian lihat materinya pada layar di depan kelas kita. Coba salah satu siswa untuk membacanya dulu, Arintan. Terus nanti siswa yang lain menirukan. Silakan, Arintan. Baca. Keteladanan kisah Nabi Musa alaihi salam di antaranya. Keteladanan kisah Nabi Musa alaihi salam di antaranya. 1. Teguh pendirian dalam menegakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Teguh pendirian dalam menegakkan keimanan kepada
Nabi Musa alaihissalam, apa yang disebut contoh akhlakul karimah dari Nabi Musa alaihissalam itu ada 9 poin yang perlu kita pelajari. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam itu teguh pendirian dalam menegakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peduli pada perdamaian. Yang ketiga, pemberani. Yang keempat, sabar dan tahan uji. Yang kelima, suka mencari ilmu. Yang keenam, mencintai orang tua. Kemudian yang ketujuh, jauh dari sifat sombong. Yang kedelapan, jujur dan amanah. Dan yang terakhir, sangat menghormati orang lain. Contoh perilaku atau akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam yang pertama itu beliau teguh pendirian dalam menegakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa alaihissalam itu merupakan sosok manusia yang nantinya diangkat menjadi nabi yang berasal dari keturunan orang-orang yang sangat kuat imanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau sangat kuat pula keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat tergoyahkan dengan cobaan seberat apapun. Yang kedua, peduli pada perdamaian. Ini Nabi Musa alaihissalam itu pernah melerai prajurit yang berkelahi dengan penduduk Bani Israel. Beliau itu berani mendamaikan kedua orang yang sedang berkelahi. Yang ketiga, pemberani. Dalam artian Nabi Musa alaihissalam itu berani menanggung resiko ketika diusir oleh Raja Fir'aun, dan berani menghadapi siapa saja yang membantah atau tidak mau masuk agama Islam atau melawan untuk masuk agama Islam. Yang ketiga itu. Yang keempat, sabar dan tak uji. Ini kesabaran Nabi Musa alaihissalam itu sangat teruji. Contohnya dalam menghadapi kaumnya yang suka membangkang dan keras kepala. Semua dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam dengan sabar dan tahan uji. Yang berikutnya, suka mencintai ilmu. Ini yang sangat perlu kita contoh. Seperti halnya dalam keadaan kalian semua. Beliau Nabi Musa alaihissalam itu sejak kecil kecerdasannya sudah terlihat. Ini sering mempertanyakan segala sesuatu kepada Fir'aun, terutama soal keimanan, sehingga Fir'aun itu susah dibuatnya oleh Nabi Musa alaihissalam. Pada usia remaja, sudah seperti kalian, beliau sudah memiliki segala ilmu, banyak sekali ilmunya, sehingga di usia dewasa hatinya itu kuat karena sudah terpikir mempunyai wawasan yang luas atau keilmuan yang sangat tinggi. Yang terakhir dari contoh perilaku atau akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam yaitu sangat menghormati orang lain. Ketika bertemu Nabi Shu'aib alaihissalam, banyak nasihat yang diberikan kepada Nabi Musa. Namun Nabi Musa itu sangat mengindahkan nasihat-nasihat yang tidak membantah. Nabi Musa itu menerima nasihat-nasihat dari Nabi Shu'aib. Bahkan hal ini dilakukan pula kepada semua orang, termasuk kepada kaumnya, itu kaum Bani Israel, sehingga beliau itu sangat menghormati siapa saja yang ada di hadapannya, baik itu seorang raja maupun rakyat kecil. Selanjutnya akan kita lanjutkan mengenai materi yang sudah tadi dijelaskan, sudah ditayangkan dalam video pembelajaran, bahkan sudah melalui pengamatan gambar ya. Kalian sekarang mendiskusikan dengan kelompoknya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing mengenai hasil mengamati gambar, mengenai hasil mengamati video pembelajaran yang tadi sudah ditayangkan, kemudian ditambah dengan penjelasan mengenai contoh akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing.
Nanti setelah selesai, setiap kelompok akan mempresentasikannya di depan kelas. Silakan dikerjakan. Silakan kalian diskusikan sesuai arahan tadi. Diskusi dengan kelompoknya, semuanya harus kompak karena ini masuk ke penilaian sosial. Yuk didiskusikan dan bagaimana? Kelompok yang lain, ayo ditulis hasil diskusinya. Kamu juga aktif, ayo ikut. Kelompok 3, lihatlah dulu. Ditulis hasil diskusinya. Kelompok berikutnya. Dan sampai mana? Ada banyak, ayo. Kalian di selembar kertas atau di buku dengan bahasa yang mudah dipahami, karena nanti setelah selesai diskusi ini kalian akan mempresentasikan di depan kelas sesuai dengan kelompoknya masing-masing secara bergantian. Ayo diselesaikan dulu diskusinya. Selanjutnya setiap kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Presentasinya itu menjabarkan hasil diskusi kalian dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti kelompok yang lain itu menyimak, mendengarkan, dan menanggapi dari hasil diskusi kelompok yang lain di depan. Boleh. Jika ada yang mau bertanya, nanti bertanya, acungkan tangan, kemudian berdiri. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Tentang pendirian dalam menegakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Garis keturunan dari orang-orang yang sudah terbiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sangat menguatkan sikap beliau sejak kecil hingga dewasa. Beliau sangat kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak tergoyahkan oleh pengaruh duniawi. Selain itu, beliau juga tidak takut melawan kaum Firaun yang zalim, peduli pada perdamaian. Nabi Musa pernah melawan prajurit yang berkelahi dengan penduduk Bani Israel. Tujuannya agar tidak terjadi keributan. Berani menamu risiko ketika musuh Firaun dan berani menghadapi siapa saja dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa
kalimah Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama tentang keteguhan Nabi Musa alaihissalam dan yang kedua tentang kesabaran dari Nabi Musa alaihissalam masing-masing. Sudah dijawab sama kelompok yang sedang berpresentasi. Gitu ya. Semuanya apakah sudah jelas dari presentasi kelompok satu? Sudah. Silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kelompok satu. Silakan kembali bergerak. Kelompok berikutnya, kelompok 2, silakan untuk presentasi hasil diskusinya. Maju ke depan. Kelompok yang lain seperti biasa ya, menyimak, mendengarkan, dan nanti bertanya jika masih ada yang kurang jelas. Silakan dibuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sifat-sifat akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam. 1. Jauh dari sifat sombong. Meskipun diasuh dan dibesarkan di lingkungan istana yang tidak kurang suatu apapun, Nabi Musa alaihissalam tidak pernah merasa paling hebat atau sombong. Justru keimanan dan ketakwaannya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meningkat. 2. Jujur dan amanah. Ketika bekerja kepada Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam sangat jujur dan amanah. Demikian dalam menjalankan tugas kerasulannya sehari-hari. 3. Suka mencari ilmu. Sejak kecil, kecerdasan Nabi Musa alaihissalam sudah terlihat, sering mempertanyakan segala sesuatu kepada Fir'aun, terutama soal keimanan, sehingga Fir'aun gusar dibuatnya. Pada usia remaja sudah memiliki segala ilmu, sehingga di usia dewasa hatinya kuat karena sudah berpikir dengan wawasan keilmuan yang luas. 4. Mencintai orang tua. Nabi Musa alaihissalam sosok nabi yang sangat sayang kepada orang tuanya, baik kepada ibu angkatnya maupun kepada ibu kandung yang melahirkannya. Ketika beliau diusir oleh Fir'aun dari istana, beliau selalu merindukan kedua ibunya dan berkali-kali ingin menemuinya. Namun beliau selalu dicegah dan diusir atas perintah Fir'aun. Ada yang mau bertanya ke kelompok 2 apa tidak? Silakan berdiri. Sejak kecil kecerdasan Nabi Musa alaihissalam sudah terlihat, sering mempertanyakan segala sesuatu kepada Fir'aun, terutama soal keimanan, sehingga Fir'aun bisa dibuatnya. Pada usia remaja sudah memiliki segala ilmu, sehingga di usia dewasa hatinya kuat karena sudah berpikir dengan wawasan keilmuan yang luas. Peserta yang lain dari kelompok 2 ada yang mau menjawab lagi sampai pertanyaan tadi dari Ananda Widi. Silakan jika ada yang mau bertanya lagi ke kelompok 2. Siapa? Ya, silakan berdiri. Bagaimana contoh perilaku atau akhlakul karimah bahwa Nabi Musa alaihissalam dihormati orang lain? Ketika berjumpa Nabi Syuaib alaihissalam, banyak nasihat yang diberikan kepada beliau. Nabi Musa alaihissalam sangat mengindahkan nasihat yang sama Nabi Syuaib. Hal itu dapat membaca semua orang termasuk kepada kaumnya Bani Israil. Ya, ada yang mau bertanya lagi atau menanggapi dari pertanyaan yang tadi dilontarkan sama 2 sisi? Ada yang mau nambah lagi apa enggak? Ada. Sudah jelas dari presentasi kelompok 2? Sudah. Silakan kelompok 2 untuk menutup presentasinya. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke Marjo. Pertama untuk kelompok 2. Selanjutnya kalian saya beri tugas, ini bersifatnya individu, nanti masuk ke tugas pengetahuan ya. Kalian kerjakan di buku masing-masing, kemudian nanti dikumpulkan ketika sudah selesai. Silakan yang sudah dapat membuat tugasnya dikerjakan dengan baik.
tugas individu kalian yang tadi sudah dikerjakan, kumpulkan di meja guru, silakan satu-satu maju mengumpulkan tugasnya. Sudah mengumpulkan semua ya? Coba kemukakan tadi dari awal sampai diskusi selesai, presentasi selesai, kemudian kalian mendapat informasi baru tentang apa pada pelajaran pertemuan kali ini. Coba sebutkan tentang contoh akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam. Ada berapa poin akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam yang patut kita contoh? Ada berapa? 9. Coba saya tes satu persatu. Luciana coba sebutin 2 perilaku Nabi Musa alaihissalam yang patut kita teladani. Apa saja? Dalam menegakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus? Pada perdamaian. Ya betul ya. Tadi sudah disebutkan dan dijelaskan pada penjelasan yang tadi sudah kita lalui bersama dan sudah ditayangkan pada video pembelajaran. Coba saya tanya lagi, Ajeng, sebutkan 2 perilaku Nabi Musa alaihissalam selain yang sudah disebutkan sama Amanda dan Fiana. Jangan. Pemberani, sabar dan tahan diri, suka mencari ilmu, mencintai orang tua. Ya betul ya. Terus, apakah sudah jelas mengenai materi contoh perilaku akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam? Sudah atau belum? Ya, ada yang mau bertanya? Sudah semua ya. Coba kita simpulkan bersama mengenai keteladanan atau akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam yang sangat baik dan patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada 9 poin, apa saja? 1. Pendirian dalam menegakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peduli pada perdamaian, pemberani, sabar dan tahan uji, suka mencari ilmu, mencintai orang tua, jauh dari sifat sombong, jujur dan amanah, dan yang terakhir sangat menghormati orang lain. Untuk tugas keterampilan kalian nanti kerjakan di rumah, yaitu membuat peta konsep terkait contoh perilaku atau akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam. Kalian kerjakan di rumah dengan baik ya, kemudian dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian pada pertemuan yang akan datang, nanti kita juga akan membahas mengenai cara meneladani kisah Nabi Musa alaihissalam dan hikmah meneladani kisah Nabi Musa alaihissalam. Jangan lupa tugas keterampilannya dikerjakan di rumah dan jangan lupa di rumah selalu belajar, rajin ibadah, salat 5
dengan membaca doa kafaratul majlis bersama Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.